Hadir Ibu. Nisa. Hadir Ibu. Oke, ada Asma. Hadir Ibu. Siapa? Hadir. Hanif. Hadir. Asyil hadir. Ada semua. Oke, semoga Asya cepat sembuh terus kita bisa belajar bareng lagi ya. Amin. Selanjutnya ada Rihal. Hadir Bu. Ada Alvina. Ada Bu. Kalau dilihat di sini kita udah tahu kan mau belajar apa hari ini. Belajar sketsa Bu. Tuh. Jadi hari ini tuh bakal bikin sketsa tubuh manusia. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu sketsa itu apa ya. Kalau menurut kalian sketsa itu apa? Aku mau jawab Ibu. Oke, apa sih Kak? Jadi kalau menurut aku itu sketsa coretan awal sebelum menggambar yang sesungguhnya. Betul. Jadi sketsa itu gambar atau rancangan yang dibuat secara cepat atau sederhana untuk menangkap gagasan atau konsep awal dari sebuah karya seni. Itu jadi kalau misalnya kalian membuat sebuah karya seni itu dibuat gagasan dulu dalam suatu kertas, terus secara singkat kalian menggambar gitu ya. Oke, next. Selanjutnya ada fungsi dari sketsa itu sendiri. Yang pertama itu sebagai langkah awal dalam merancang gambar atau karya seni yang kompleks. Nah, kalau misalnya kalian lihat nih kayak lukisan, terus lukisan itu kelihatannya itu kompleks banget gitu. Nah, sebelum terjadi lukisan yang kompleks itu, sebelumnya si pelukis itu membuat yang namanya sketsa. Selanjutnya ada mengeksplorasi ide dan konsep awal. Nah, di dalam sketsa itu tuh tempat bagi pembuat karya dalam membuat dan menemukan ide atau konsep awal mereka. Yang ketiga itu adalah latihan teknikal. Nah, latihan teknikal di sini itu kayak garis, terus perspektifnya kayak gimana. Nah, di sini jadi fungsi dalam membuat sketsa. Nah, lalu yang keempat itu ada pemahaman anatomi atau struktur. Nah, maksudnya gimana? Kalau misalnya kalian bikin tubuh manusia gitu sketsanya, itu kalian harus paham dulu anatomi dari manusia itu, atau misalnya mau bikin sketsa hewan, kalian tuh harus paham dulu anatomi dari tubuh hewan itu kayak gimana. Nah, yang kelima itu sebagai alat komunikasi visual. Oke, selanjutnya itu ada ciri-ciri dari sketsa itu apa sih? Yang pertama itu sederhana dan ringkas ya teman-teman. Nah, yang kedua itu menggunakan garis dan bentuk. Nah, bentuk di sini itu bisa geometri. Kalian tahu kan bentuk geometri itu tuh apa aja? Apa coba bentuk geometri yang kalian tahu? Segi panjang Bu. Betul, segi panjang. Ada lagi nggak? Bulat termasuk Bu. Bulat. Enggak deh, kayaknya kalau bulat itu kalau misalnya kayak lingkaran, terus apa ya, persegi lima, lagi segitiga gitu ya. Yang ketiga itu tidak menggunakan warna. Nah, biasanya kalau bikin sketsa itu nggak pakai warna, biasanya kan pakai pensil tuh, jadi hitam putih. Tapi kadang ada beberapa yang membuat karya seni itu bikin sketsa tuh ada warna gitu loh. Nah, tapi biasanya itu cuma hitam putih aja sketsa itu. Lalu yang keempat itu ada sumber cahaya yang tidak terlihat. Kalau di gambar itu ada garis-garis tipis ini sebagai bayangan diri kita kelihatan gitu, dimana sumber cahayanya itu dimulai dari sini kan ya. Ya kan teman-teman? Dari kanan Bu. Ya, betul, dari kanan. Lalu yang kelima itu ciri-cirinya adalah dinamika dan ekspresi. Lalu yang keenam itu tidak berkeberagaman
arsitek mau bikin bangunan itu awalnya dibuat sketsa dulu, disebutnya sketsa teknik atau arsitektur. Lalu yang ketiga itu sketsa mode ya. Yang mode itu biasanya sama desainer kalau bikin fashion baru atau baju disebutnya sketsa mode. Yang keempat ibu tipe Pak. Yang keempat itu ada sketsa komik. Nah di sini ada yang suka baca manga, baca webtoon. Siapa suka ibu. Itu biasanya kalau komikus itu sebelum bikin si komiknya jadi itu bikin sketsanya terlebih dahulu. Lalu yang penerapannya itu di seni rupa, arsitektur dan desain grafis. Oke. Nah tadi udah di fungsi itu ada sebutan bahwa bentuk itu bisa dibikin untuk sketsa. Nah di sini kalau bentuk geometri itu bisa dibikin jadi sebuah sketsa tubuh manusia. Apa aja di sini bentuk geometrinya itu ada persegi, lalu lingkaran, persegi panjang, lalu ada segitiga. Nah di sini contohnya biasanya kalau lingkaran itu dibikin di kepala atau di engsel kayak siku, lutut biasanya menggunakan bulat gitu. Lalu kalau persegi itu bagian tubuh karena bentuknya itu lebih besar. Terus ada persegi panjang untuk lengan atau kaki. Oke, sekarang karena udah tahu nih bentuk-bentuk geometri yang bisa dibikin untuk jadi sketsa, ibu mau ngasih tugas kalian yaitu membuat sketsa gaya manusia apapun menggunakan bentuk geometri. Terima kasih waktu 2 menit cukup nggak? Cukup. Serius? Oke, 2 menit ya. Gimana nih tepuk tangan udah beres tuh? Dari Sudah ibu. Dikumpulin ya. Ada beberapa yang udah bagus nih gambarannya. Contohnya Ini siapa ya? ya saya ibu. Ini tuh ceritanya orangnya lagi ngapain nih? Itu lagi apa ya? lagi betapa. Ya, Jadi siapa betul. teman-teman? Ini salah satu contoh dari penerapan sketsa menggunakan bentuk geometri. Nah, karena udah selesai nih tugasnya, materinya juga udah beres. Kita cukupi materi hari ini. Terima kasih buat anak-anak semua yang sudah mengikuti mata pelajaran hari ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Amin. Untuk pertemuan hari ini ibu tutup. Sebelum ditutup boleh dipimpin doanya sama ketua kelasnya di sini siapa? Hari ini